Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang berjudul Meninggal Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira Shakila. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Danur terkejut mendengar kata-kata Mirna, adik dari Wulan. Ia mengingat kembali kata-kata Nek Asih. Jadi yang dikatakan Nek Asih adalah mertuanya korban dari tubal mereka. Danur tidak berpikir jika Wulan dan Damar meninggal. Ia berpikir jika Wulan dan Damar hanya menjadi sarana penyekapan agar ia memberikan arimbi pada mereka. Tubuh Danur seketika lunglai. Tungkainya terasa lemas. Ia mencoba berdiri dengan kaki yang begitu gontai. Tangannya berpegangan pada pagar rumah di sampingnya. Bi, saya tidak membunuh ibu dan ayah. Malam itu, kami semua diserang oleh beberapa pria. Bahkan mereka mengambil anakku, Bi. Lirih Danur dengan bibirnya yang gemetar. Ia menjelaskan bagaimana kejadian malam di mana Arimbi akan segera melahirkan. Di malam itu hujan lebat dan guntur bersahutan. Memang seolah-olah tengah dilanda duka dan kesedihan. Apa maksud kamu, Danur? Arimbi melahirkan dan bayi kau? Iya, Bi. Bayi kami meninggal saat Arimbi melahirkan. Bahkan... Kenapa? Danur ragu untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Namun ia tak ingin mereka semua menyalahkan dirinya atas kematian orang tua Arimbi. Kepala bayi kami putus saat Bakarsi mencoba menariknya, dan kepalanya tertinggal di dalam, sehingga Arimbi pun ikut serta bersama anak kami karena pendarahan hebat. Saya tidak tahu mengapa Arimbi bisa melahirkan seperti itu. Karena bidan hanya mengatakan Arimbi harus bersalin di kota karena pinggulnya yang kecil dan hanya ada sedikit kelainan dari bayi kami. Tapi malam itu, Danur menjeda kata-katanya. Ia tak kuasa mengingat bagaimana kesakitan Arimbi saat itu. Tunggu, apa katamu, Danur? Arimbi melahirkan dengan kepala bayinya yang putus. Danur mengangguk. Berarti nasib kalian sama dengan nasibnya si Ipa dari desa Duku. Dia juga meninggal setelah melahirkan bayi pertamanya, dan 2 orang meninggal dengan sangat tragis. Danur kembali bangkit dan menatap nanar Bu Devi. Maksud ibu, ada juga keluarga yang sama mengalami hal seperti saya? Bu Devi mengangguk. Mirna yang sempat marah pun mereda setelah tahu jika apa yang dialami ponakannya adalah sebuah tragedi. Mirna dan Rangga pun meredam emosi. Ia berusaha percaya melihat Danur yang memang sangat terluka dan terlihat pilu. Ya sudah, Bu, biarkan dia masuk. Mungkin dia tahu di mana Mbak Wulan dan Mas Damar. Kita juga harus menyelidiki apakah dia jujur atau dia berdusta. Mirna mengangguk. Sepertinya apa kata Rangga ada benarnya. Danur, masuklah. Ini rumahmu. Tita Mirna dan Rangga pada Danur. Danur menatap keduanya, lalu memeluk Rangga dan menangis sedu-seduan. Rangga bisa merasakan tubuh Danur yang benar-benar bergetar hebat. Sepertinya memang Danur bukan pelaku atas apa yang menimpa keluarganya. Bu, kami masuk dulu. Pamit Mirna pada ibu-ibu di hadapannya. Rangga membawa Danur masuk dan memintanya melihat keadaan rumahnya yang sudah berubah. Karena kejadian malam itu, Mirna meminta warga membenahi rumah Danur karena darah bercacaran di lantai dan menggenang. Danur pun memasuki kamarnya. Ia membaringkan tubuhnya di atas kasur. Bayangan di mana ia memeluk Arimbi malam itu kembali melintas. Hatinya kembali berdesir membuat air matanya kembali meleleh. Danur pun bangkit. Ia hendak mencari baju karena sejak 2 hari ia tak salin. Ia pun mengambil pakaian dan menyimpan bajunya di atas kasur. Ia menyimpan baju kotornya di keranjang. Tapi Danur melihat sesuatu di balik keranjang pakaian kotor.
Ia mengambilnya, dan ternyata Danur perlahan mengambil benda yang berkilau, sebuah kotak kecil persegi berwarna hitam. Ia melihat benda itu dengan sangat detail, lalu hendak membukanya. Danur terkesiap kala benda itu terbuka. Ada sebuah bungkusan putih di dalamnya. Ia perlahan duduk di sisi ranjang, lalu perlahan membuka kain putih itu. Tangannya begitu terasa lemas. Rasa takutnya kian membesar. Ia berpikir hal lain kala melihat bungkusan yang berada di samping lemari. Apa ini? Semacam... Danur membulatkan matanya kala melihat sebuah gumpalan di dalam kain putih itu. Prak! Dia melemparkan benda itu hingga terjatuh ke lantai. Danur tahu jika gumpalan itu seperti daging. Ada darah juga seutas tali yang membuat daging berbentuk manusia itu terpisah dari lehernya. Danur mengingat kembali kematian putrinya. Jadi benar jika bayi dalam kandungan Arimbi sudah dari jauh-jauh hari diincar mereka. Danur! Teriak Mirna dari luar memanggilnya. Namun karena pintu tadi kunci, Mirna masuk begitu saja dan melihat Danur yang dalam keadaan syok. Mirna menghampirinya, melihat sebuah benda berserakan di lantai. Ia terkejut melihat darah berceceran. Juga ada daging berukuran ibu jari di sana. Apa itu, Danur? Kenapa ada darah dan ini? B, sepertinya benar. Istriku dan bayiku sudah diincar dari jauh-jauh hari. Itu saya temukan di balik lemari saat akan menyimpan pakaian. Ujarnya menjelaskan. Mirna membekap mulut tak percaya. Tak ada orang sejahat dan sekejam itu dengan keluarganya. Tapi apa itu benar, Danur? Danur mengangguk. Lihatlah, ada sebuah daging yang mirip dengan bentuk seorang bayi. Lalu ada tali yang memisah di antaranya. Saya yakin mereka yang melakukan ini dekat dengan kita, karena ia bisa menyimpan benda itu di dalam rumah dengan begitu baiknya. Kamu benar, Danur. Tapi siapa? Danur menggeleng. Ia masih belum bisa mendapat jawaban. Pikirannya masih mengambang dan masih berputar. Seminggu sudah sejak penemuan benda yang membuat Mirna dan Rangga semakin penasaran. Mereka yang hendak kembali ke desa menenteng pun dihentikan Danur. Danur meminta Mirna dan Rangga untuk tetap tinggal di sana dan menemaninya hingga bisa menemukan pelaku yang sudah menghancurkan keluarganya. Tapi Danur, Tantri pasti kesendirian karena Anggi kerja selalu pulang sore pagi. Bibi juga nggak enak tinggal di sini. Coba kamu pindah Dirga dan Gendis tinggal di sini. Kali saja mereka mau. Usul Mirna pada Danur. Namun entah kenapa, Danur seakan enggan untuk meminta Dirga dan Gendis. Padahal mereka sama keluarganya. Dirga dan Gendis adalah adik kedua Mirna. Keluarga Danur tidak ada di sana karena Danur hanya seorang perantauan. Dan sejak menikah dengan Arimbi, ia disibukkan dengan kerjaannya sebagai pemilik pabrik. Ya sudah, kami mau tinggal di sini. Tapi Tantri kami bawa ya. Celetuk Mirna yang membuat Danur melebarkan matanya. Tidak, Bi. Saya mohon jangan bawa Tantri ke sini. Loh, kenapa? Rumah ini besar. Bibi tidak sanggup mengerjainya sendirian. Biar Tantri dan Anggi ikut tinggal di sini. Gimana? Bi, Paman. Bukan Danur menolak atau tidak mengizinkan Tantri dan suaminya tinggal di sini. Tapi kejadian kemarin yang menimpa Rimbi masih membuat saya trauma, Bi. Saya tidak mau terjadi hal lagi yang kesekian kalinya pada Tantri. Tantri tengah mengandung juga. Saya tidak mau dia tercium oleh manusia biadab itu. Mirna terdiam. Ia lupa jika rumah itu sudah mengalami hal tragis, sehingga ia menuruti kata Danur dan lebih memilih menjenguknya setiap 1 minggu sekali. Siang itu Mirna tengah berbelanja di sebuah warung sayuran. Ia akan memasak untuk sore hari. Tapi di sana Mirna bertemu dengan tetangga yang masih penasaran dengan kematian Arimbi.
karena tidak ada yang tahu jika Arimbi melahirkan dalam keadaan mengenaskan. "Mirna, kamu percaya sama Danur jika Arimbi meninggal?" ucap seorang ibu yang berdiri di sampingnya. "Emangnya kenapa, Bu?" "Gak curiga kamu, Mirna? Siapa tahu dia berbohong. Emang kamu tahu kuburannya?" "Saya percaya sama Danur. Saya melihat sendiri bagaimana dia terlukanya kehilangan Arimbi. Bahkan kemarin kami menemukan sesuatu di dalam kamarnya. Dan itu memang sepertinya sudah mereka rencanakan. Danur akan membawa kami ke kuburan Arimbi nanti setelah semua selesai." "Sesuatu apa, Mir? Apa semacam benda berkotak dan isinya?" "Iya." Lalu Mirna menceritakan semuanya, membuat sedikit demi sedikit mereka percaya jika Danur tidak melakukannya. Mirna pun telah mengabari Dirga dan Gendis, memberitahu mereka akan kematian Wulan dan Damar. Dirga dan Gendis diminta datang dalam waktu yang dekat, karena mereka pun harus ikut mencari kebenaran akan saudaranya yang menghilang setelah dibunuh. Entah mereka menguburkan Wulan dan Damar di mana, sehingga polisi sampai saat ini belum menemukannya. "Ya sudah, saya pamit pulang duluan, Bu," pamit Mirna. Mirna meninggalkan mereka yang terus mempertanyakan soal kebenaran Danur. Meski mereka meragukannya, tapi mengetahui bingkisan itu, ia mulai percaya. Jika memang ada orang yang memang menginginkan kematian Arimbi dan juga kakaknya. Siang sudah berganti. Suara lolongan anjing terdengar saling nyaut-menyaut. Bahkan suara hewan malam terdengar syahdu. Dan seakan tengah bersenandung menyambut seseorang. Suara mobil mengklakson membuat Mirna membuka pintu. Ia tersenyum menyambut kedatangan Dirga dan Gendis. Gendis membalas senyuman Mirna dan mendengar bisikan dari Dirga. "Kau lihatlah, rumah megah ini dan semua isinya sebentar lagi akan menjadi milik kita. Perusahaan pabrik yang Danur kelola sebentar lagi akan beralih menjadi atas nama kita." "Shh, sudah diam. Ada Mbak Mirna di sini. Nanti dia dengar," bisik Gendis. "Ayo masuk, Dis, Dirga," sapa Mirna pada adiknya Dirga. Mereka pun melangkah memasuki rumah yang terbilang sangat mewah milik Danur. Senyum terus mengembang di wajah Gendis kala ia memasuki rumah itu. Banyak pajangan dan hiasan yang tertata rapi di dalam sana. Semua yang ia lihat begitu indah dan mewah. Dirga dan Gendis tidak terlalu sederhana. Mereka pun memiliki satu motor dan mobil yang mereka gunakan. Hanya saja, rumah mereka masih terbilang sederhana. Masih kalah besar dari rumah Arimbi kakaknya. Sejak dulu Arimbi memang wanita yang sangat dimanja di dalam keluarga Wulan dan Damar. Seakan hanya Arimbi yang menjadi anak dan cucu bagi mereka. "Danur, Dirga sudah datang," panggil Mirna pada Danur. "Silakan duduk, jangan sungkan ya." Mereka mengangguk. "Tidak sungkan kok. Ini kan sebentar lagi akan jadi milik kita," hati Gendis berbicara. Tak lama Danur datang bersama Rangga. Mereka saling bersalaman dan saling memberi kekuatan pada Danur. Namun entah mengapa, Danur merasakan keresahan saat kedatangan mereka. Karena sejak dulu Danur tahu jika Dirga dan Gendis sangat tidak menyukai Arimbi istrinya. "Danur, semoga tabah ya. Wanita masih banyak," ujar Dirga pada Danur yang membuat mata Danur seketika menohok menatapnya. "Dirga, bercanda, Mbak. Jangan dianggap serius. Kalau kamu tidak tidur, kamu akan terus larut dalam kesedihan." Elaknya mencoba kembali mencairkan suasana. Danur mencoba menenangkan hatinya. Mungkin memang Dirga hanya bergurau, pikir Danur. "Bibi, kami ingin istirahat. Di mana kamar kami?" ujar Runia bertanya pada Mirna. "Di atas sana, di samping kanan." Runia dan Rati mengangguk. Mereka pun meninggalkan Dirga dan Gendis yang masih mengobrol dengan sang empunya rumah. Meski perasaan Gendis sudah merasa tak sabar ingin melihat kamar yang akan ia tempati dan ingin segera miliki segalanya. Hampir 2 jam mereka mengobrol dalam perbincangan ringan. Akhirnya Mirna undur diri untuk segera istirahat.
Mirna pun meminta Gendis dan Dirga untuk segera istirahat, karena Mirna tahu perjalanan mereka pasti melelahkan. Ya sudah, kami istirahat dulu Mbak, Danur. Mirna mengangguk dan Danur hanya diam. Dari tadi ia tak banyak mengeluarkan kata-kata dan hanya diam dengan pandangan yang sedikit kosong. Mirna, Rangga dan Danur akan beranjak memasuki kamarnya masing-masing. Tapi Gendis dan Dirga melihat ke arah suara. Begitupun Danur, Rangga dan Mirna. Mereka semua saling pandang, lalu berlari menuju kamar Runia. Danur dan Rangga ikut berlari melihat apa yang terjadi pada Runia, sampai ia berteriak di malam yang sudah hampir larut. Runia, buka pintunya, ini ibu. Seru Gendis pada Runia yang berada di dalam kamar. Mbak, apa Runia dan Rati terpisah kamar? Mirna menggeleng. Ini kamar mereka, karena kamar di sini hanya 2 kamar, kamar Danur dan kamar ini. Gendis sedikit kesal. Lalu tak menghiraukan Mirna, ia kembali memanggil nama anaknya. Rati, Runia, kalian kenapa? Masih hening tidak ada jawaban. Mereka semua seolah panik karena Runia dan Rati tidak menyauti panggilan mereka. Danur, dobrak saja pintunya, takutnya ada apa-apa. Mirna menyarankan. Danur mengangguk. Ia pun bersiap untuk membuka pintu dengan paksa, dan perlahan ia mendorongnya hingga pintu terbuka. Suasana kamar terlihat sepi dan gelap. Lampunya mati sehingga pandangan mereka berjarak. Runia, kalian sudah tidur? Mbak, tolong nyalain lampunya. Mirna mencari saklar lampu dan menyalakannya. Mereka semua terkejut melihat Rati dan Runia tengah berpelukan di pojok samping lemari dengan wajah ketakutan. Mereka menghampiri dan bertanya, Runia, Rati, kalian kenapa? Tanya Gendis dengan khawatir. Wajah Rati dan Runia terlihat sangat pucat dan penuh keringat, membuat mereka semua heran dengannya. Runia, Rati, nak, kalian kenapa? Mirna mendekati dan bertanya pada kedua ponakannya. Bibi, ibu. Runia menangis histeris memeluk Mirna dan Rati memeluk Gendis. Ada setan, Bibi Arimbi jadi setan. Pukasnya dengan isak tangis di bibirnya. Mata semua orang terbelalak, termasuk Danur yang langsung membulatkan mata. Ia mengentakkan tangannya dan menunjuk Runia. Apa maksud ucapanmu, Runia? Arimbi sudah tenang. Jangan kau sebut-sebut namanya. Apalagi kau bilang dia setan. Sentak Danur menatap tajam Runia. Murni mencoba meredam amarah Danur, dan Rangga menahannya juga berusaha menenangkannya. Aku gak ngasal, Paman. Tadi Bibi Arimbi ada di sana. Wajahnya hancur dan dia bawa bayi. Gendis dan Dirga terperangah mendengar kata-kata putrinya, lalu mencoba menenangkan Runia dan Rati. Sayang, kamu pasti kecapean, jadi berhalusinasi. Bibi Arimbi sudah gak ada. Gak mungkin dia ada di sini. Ucap Gendis mengeluk sepucuk kepala Rati. Sudah cukup. Jangan lagi menyebut nama istriku dan menuduhnya. Biarkan dia tenang, tanpa kalian tuduh dia dengan hal tak lazim. Danur meninggalkan kamar Runia dan Rati. Kepalanya berdenyut. Baru saja tiba, sudah membuat onar, batin Danur. Mirna mencoba menenangkan Runia. Dia masih sangat syok dan ketakutan. Sebelum kejadian, Runia dan Rati masuk ke dalam kamar yang disediakan Mirna. Rati yang sudah mulai kantuk memasuki kamar mandi untuk mencuci muka, dan Runia mengeluarkan barang-barang dari tasnya ke atas nakas. Tak lama Rati kembali. Mereka bertukar posisi. Runia memasuki kamar mandi. Setelah selesai mereka duduk melihat kamar yang begitu indah, mewah dan sangat besar. Apa benar, Dek? Bentar lagi rumah ini akan menjadi milik kita, ujar Rati pada Runia adiknya. Kita lihat saja nanti. Semoga pengorbanan ayah dan ibu menumbalkan Bibi Arimbi dan bayinya akan berhasil. Rati menaruh telunjuknya di bibir Runia. Ia mengedarkan pandangannya.
Jangan kau sebut-sebut itu di sini. Nanti ada yang dengar. Runia menutup mulut dan berdiri dengan nyengir kuda. Angin berembus dengan bau amis dan bau busuk yang menyengat menyeruak di kamar mereka. Rati dan Runia menoleh kala jendela terbuka dengan kencang karena tertiup angin. Namun mata mereka membulat kala melihat sosok Arimbi melayang menghampiri mereka. Wajahnya pucat membawa bayi di gendongannya. Bibi Arimbi. Ya, bagaimana kalian senang bertemu denganku setelah membunuhku dan bayiku? Kini ingin menikmati rumah dan semua harta milikku. Arimbi berkata seraya menatap tajam kedua wanita yang gemetar dan hendak menangis. Tubuhnya beringsut mundur hingga mereka sudah beradu dengan tembok di ujung lemari. Tidak akan kubiarkan. Arimbi merubah wajahnya menjadi sangat menyeramkan dengan bola mata yang menghitam, bahkan tetesan darah dari bayi yang digendongnya sangat anyir dan berbusuk. Arimbi tertawa melihat dua wanita yang ikut dalam penganiayaannya saat melahirkan putrinya ketakutan karena ulahnya dan orang tuanya membuat Arimbi kehilangan sang putri dan nyawanya. Arimbi melayang menembus kaca setelah berhasil membuat kedua anak dari adik ibunya ketakutan. Itu adalah awal dari balasan yang belum dimulai. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.